Apa sih nilai itu? Nilai itu semacam, dalam tanda petik kata semacam ini, pandangan, ide tentang sesuatu yang kita anggap baik, layak, indah, dan kita inginkan. Jadi itu nilai yang diinginkan oleh orang, oleh masyarakat. Nilai itu kan selalu kita idealkan. Misalnya HP ini bagi kita kan bernilai. Kenapa? Ini penting loh Pak untuk komunikasi. Ini berarti ada nilainya. Jadi dia sesuatu yang kita anggap baik, kita anggap layak, kita anggap penting, kita anggap indah, dan kita inginkan. Dan biasanya nilai ini ada dalam sesuatu. Max Scheler mendefinisikannya sesuatu yang dituju oleh perasaan yang mewujudkan a priori emosi. Ini kalimatnya khas filosof. Kalian membaca 10 kali nggak jaminan paham. Nanti kita jelaskan saja, kita pelajari detailnya saja biar paham. Tapi kalimatnya itu. Cirinya nilai menurut Scheler, yang pertama apa? Nilai itu menentukan berharga tidaknya sesuatu menurut kita. HP ini sangat bernilai bagi saya, tapi bagi simbah saya mungkin yang gaptek, tidak ngerti teknologi, ya HP itu buat apa? Mungkin bagi beliau, ngapain sih anak-anak sekarang itu tiap hari mentelengi barang ini? Dapat apa dari situ? Apa asiknya? Karena beliau tidak menguasai tekniknya, tidak mendapatkan kenikmatan dari sini. Kalian yang menganggap ini penting. Kalian sekarang kan kalau baterai HP habis saja kan rasanya kayak dunia setengah kiamat. Ya kan, puyeng kamu, waduh baterai habis, charger lupa, mau ngontak temen kok ya lupa nomornya dan lain sebagainya. Jadi nilai itu sesuatu yang kita anggap bernilai. Nilai ini juga mempengaruhi keputusan kita, tujuan kita, perilaku kita. Itu sama dengan yang di bawahnya, menentukan tindakan kita. Sesuatu yang kita anggap bernilai itu nanti biasanya kita utamakan dibandingkan yang tidak kita anggap bernilai. Dan itu nanti teorinya Scheler itu ada hierarkinya, ada rankingnya, nilai itu. Jadi kelihatan kan misalnya nilainya HP ini mungkin kalah dengan nilai kesehatan kita misalnya. Kesehatan kita kan juga bernilai. Secanggih-canggihnya HP, sebutuh apapun kita pada HP, kalau pas kita sakit, tidak ada artinya. Berarti ada hierarki nilai itu, tidak sama. Temanmu penting, tapi orang tua lebih penting. Ini hierarki namanya. Orang tua penting, tapi Allah lebih penting. Ini namanya nilai itu ada hierarkinya. Dia menentukan keputusan kita, menentukan tindakan kita, menentukan orientasi hidup kita. Antara kuliah dengan pacaran misalnya. Saya itu sering ditanya, Pak Faiz kalau bikin contoh kok pacaran terus? Mbok yo contoh yang lain. Karena yang sedang saya hadapi ini orang-orang yang di pikirannya mahasiswa yang orientasinya banyak mikir jodohku sopo, pasanganku sopo gitu terus. Jadi contohnya kalau bahasanya Al-Quran itu bilisani qaumihim. Jadi sesuai level yang diajak ngomong. Nah misalnya kalian pacaran sama kuliah, itu mungkin kalian menganggap ya lebih penting kuliah Pak. Jadi kalau tabrakan urusan pacaran dengan urusan kuliah, saya dulukan kuliahnya. Atau sebaliknya, kuliah nanti bisa diulang kapan-kapan. Nggak lulus semester ini, semester depan diulang. Tapi kalau pacar lepas, sulit Pak ngulangnya. Misalnya. Jadi terus
kamu utamakan bernilai. Tindakanmu pasti berbeda. Di antara temanmu yang mengutamakan kuliah, kamu yang mengutamakan pacar tadi, perilakunya mesti berbeda. Jadi nilai menentukan keputusan, tujuan, perilaku. Terus memandu tindakan tentu saja. Nanti ini nuntun kamu melakukan apa, tidak melakukan apa. Memberi persepsi tentang dunia. Jadi nilai itu jadi kacamata kita membaca dunia. Orang yang menganggap harta sangat bernilai pasti berbeda cara membaca dunianya dengan orang yang menganggap jabatan itu sangat bernilai. Atau gelar itu sangat bernilai. Atau kekayaan sangat bernilai dan lain sebagainya. Jadi nilai itu menentukan persepsi kita terhadap dunia. Kenapa kok ada orang matre misalnya? Ya berarti dia memandang materi itu sangat bernilai, melebihi nilai-nilai yang lain. Jadi nilai menentukan cara pandang. Kalau kalian ingin melacak alasannya, kok orang ini berani berkorban demi jabatan sampai sedemikian rupa ya, nabrak norma nilai dan lain sebagainya, itu pasti ada yang dia anggap bernilai. Mungkin jabatan itu sangat bernilai baginya, atau reputasi di tengah masyarakat sangat bernilai, status sosial sangat bernilai dan lain sebagainya. Kalian juga boleh introspeksi. Aku ini kok begini ya cara berpikirnya, kira-kira apa sih dalam hidup ini yang ku anggap bernilai? Kalian boleh cari, kemungkinan akan ketemu. Oh pantas aku cara berpikirnya agak-agak begini. Mungkin karena yang ternyata yang ku anggap bernilai itu ini. Cara mudah mendeteksi apa saja yang kalian anggap bernilai itu yang kalian enggan berpisah, enggan kehilangan itu. Itu biasanya sesuatu yang kalian anggap bernilai. Jadi kayak HP tadi loh, berpisah sebentar saja kan rasanya kangennya luar biasa. Apa ada di ruangan ini yang ngaji 2 jam ini ndak nengok HP sama sekali? Ndak ada. Jadi kamu sudah kadang-kadang di cas pun kamu tungguin kayak nungguin apa gitu. Jadi berarti apa? Sangat bernilai. Nanti mungkin ada lagi yang kalian ndak mau berpisah, ndak mau ditinggal, ndak mau kehilangan. Oke, baik. Jadi itulah cirinya. Nilai bisa berubah ketika pengalaman kita berubah. Ya kayak tadi loh contohnya, kalian menomorsatukan pasangan. Kuliah nanti saja, begitu patah hati ganti sudah nilainya. Apa itu pacaran, apa itu pasangan. Ya kan? Hidup itu yang serius lah, kuliah lah. Sekarang saya tak fokus kuliah, ganti sekarang hierarki nilainya. Kenapa? Pengalamanmu berubah sekarang. Zaman dulu kalian waktu kecil dengan sekarang, itu prioritas-prioritas, rankingnya nilai pasti juga berubah. Zaman kalian kecil mungkin nonton anime, nonton film kartun kalau minggu pagi-pagi itu penting sekali. Sekarang enggak. Yang penting kalau minggu pagi itu jalan-jalan. Nanti bagi yang tua beda lagi yo. Minggu pagi itu saatnya bareng keluarga atau apa. Prioritas nilai bisa berubah-ubah, begitu pengalaman juga berubah. Nanti kalian perhatikan dirimu ya. Jadi cara mudah antara lain memahami diri kita itu apa sih yang kita anggap bernilai. Agama penting enggak? Sholat itu penting enggak bagimu misalnya? Seandainya kelewatan sholat kamu menyesal enggak? Atau malah seneng, alhamdulillah saya lupa. Lupa kan enggak ada hukumnya, enggak dosa toh. Lumayan kayak kalian puasa terus lupa minum itu loh kan, alhamdulillah lumayan lupa dapat rezeki minum, malah seneng. Nah itu mungkin hubungannya dengan prioritas dan nilai tadi. Puasa mungkin bagimu nilai kewajiban saja, sehingga ketika kewajiban itu terangkat meskipun sementara kamu senang. Atau mungkin bagi yang lain nilai kebutuhan, sehingga kalau lepas kamu menyesal karena kamu perlu itu, butuh itu, dan seterusnya. Jadi ini
cirinya nilai. Kemudian ada lagi kata Scheller, perilaku yang tidak konsisten menunjukkan tidak ada nilai. Kemarin katanya yang nomor 1 kuliah, sekarang ganti pacaran, besok ganti lagi organisasi, besok ganti lagi urusan. Ganti-ganti terus, itu kemungkinan kalian masih belum punya nilai. Belum ada yang kalian anggap berharga. Pindah-pindah terus. Kemarin katanya A, sekarang B, sekarang A, besok apa lagi. Katanya ngaji penting, diajak ngopi, milih ngopi aja, ngaji kan gampang, rekamannya ada. Nanti besoknya lagi ganti lagi, ngajilah ngopi itu apa. Bolak-balik terus, berarti memang tidak ada yang kamu prioritaskan. Tidak ada yang kamu anggap bernilai. Jadi gonta-ganti yang tidak istiqomah itu menunjukkan sebenarnya nggak ada yang bernilai. Kamu belum menetapkan nilai. Pak, saya itu siapa saja saya dengarkan kok Pak. Ngaji filsafat, ya, kemudian channel ini, channel itu, saya semuanya saya anukan. Itu kemungkinan memang belum ada yang kamu prioritaskan. Berarti belum ada yang kamu ranking dalam nilai. Jadi inilah nilai. Semua orang pasti memiliki, yang normal tentu saja. Orang punya valuasi sendiri, penilaian sendiri terhadap hidupnya. Baik, lanjut. Nah, ini lebih detail lagi. Kata Scheller, nilai itulah sebenarnya yang kita tuju dalam hidup. Tidak kok Pak, saya mengejar kenikmatan. Kata Scheller, enggak. Kalau kamu bilang kamu mengejar kenikmatan, sebenarnya bukan perasaan nikmatnya, tapi karena nikmat itu kamu anggap bernilai. Jadi sama-sama nikmat. Kalau itu tidak kamu anggap bernilai, ya tidak kamu kejar. Jadi dia jadi tujuanmu ketika kamu anggap bernilai. Bukan dia bernilai karena kamu tuju. Ini perlu dipikir pelan-pelan. Jadi kalau kamu, Pak, enggak kok Pak, saya HP ini itu karena saya senang sekali kalau main HP. Nah ini kan seolah-olah senang itu tujuanmu. Enggak. Sebenarnya tujuanmu itu adalah kesenangan dari HP itu kamu anggap penting. Meskipun senang, kalau kesenangan dari HP ini tidak kamu anggap penting, ya tidak. Jadi misalnya tadi loh, nongkrong di kafe itu asik loh. Nah, tapi kalau asiknya nongkrong itu tidak kamu anggap bernilai, ya kamu tidak akan memprioritaskan nongkrong di kafe. Jadi sesuatu jadi tujuanmu itu karena dia kamu anggap bernilai. Jadi hakikatnya tujuan hidupmu itu ya nilai-nilai tadi. Kalau agama tidak kamu anggap bernilai, ya dia tidak jadi tujuanmu. Meskipun kamu tahu agama itu penting, meskipun kamu tahu dia berpengaruh dalam hidupmu, tapi ketika valuasimu rendah, penilaianmu rendah, nah agama bisa nanti-nanti Pak, sementara karir dulu Pak, sementara kekayaan dulu Pak, nantilah kalau sudah umur-umur 60 ke atas baru tobat misalnya. Nah ini kan kamu posisikan nilainya rendah, ya dia tidak jadi tujuanmu akhirnya. Yang kamu tuju selalu saja yang kamu anggap paling bernilai. Nah, jadi itu mengapa yang sedang jatuh cinta yang bilang engkaulah segalanya itu kadang-kadang ya perilakunya mengerikan. Kenapa hidup kok itu dok? Kamu kan heran, kok ngejar-ngejar yang tidak penting. Loh itu bagi dia penting, bagi dia sangat bernilai. Oke, jadi yang pertama itu hakikatnya tujuan kita itu ya nilai tadi, sesuatu yang kita anggap bernilai. Yang kedua, ini menarik. Tadi saya bilang dia ini objektivis. Nanti kita lihat argumennya Scheller tentang objektivis ini.
Nilai itu sifatnya mutlak, tidak relatif. Jadi mutlak itu ya kita menganggapnya baik ya baik sudah. Nikmat ya nikmat, enak ya enak. Tidak tergantung apapun. Nanti ada penjelasannya di belakang. Sisi mutlak dan objektifnya nilai. Yang ketiga, nilai itu sesuatu. Tidak sekedar gambaran atau ide. Jadi dia ada, keindahan itu ada. Kenikmatan itu ada. Kalau itu nilai kenikmatan. Keasikan itu ada. Jadi dia konkret. Yang menangkap apa? Jiwa kita. Yang menangkap emosi kita. Nanti dijelaskan lagi di belakang. Ini semacam trailernya dulu. Jadi bagaimana cara menangkap nilai. Yang itu ternyata dengan emosi, tidak dengan akal. Terus nilai itu sering rancu dengan sesuatu yang bernilai. Ini kata Seller harus kita pisahkan. Jadi HP ini nikmat, menyenangkan. Antara kesenangan dari HP dengan HP-nya sendiri harus kita pisahkan. Kita harus mampu melihat demarkasinya, batasnya. Itu dua hal yang berbeda. Buktinya apa? Bagi orang tertentu misalnya HP ini tidak menyenangkan, bikin pusing saja. Berarti menyenangkan dengan HP itu dua hal yang tidak identik. Berarti yang namanya menyenangkan itu ada sesuatunya sendiri. HP ada sesuatunya sendiri. Kalau itu nikmat, nikmat itu sesuatu. Barang yang ditempati nikmat juga sesuatu yang lain. Jadi antara nilai dengan barang bernilai itu harus bisa kita pisahkan. Karena ada kalanya barang ini bernilai menurut saya tapi tidak bernilai bagi orang lain. Berarti apa? Nilai ini sesuatu yang tidak identik dengan barangnya. Tapi nilai itu ada dalam diri kita sudah. Sesuatu yang mungkin nilai keindahan, mungkin nilai kebaikan itu sesuatu yang beda dengan orang baik, sesuatu yang beda dengan barang baik, barang indah. Keindahan dengan barang itu sesuatu yang berbeda. Jadi orang yang tidak pernah ke pantai, begitu lihat pantai, indah sekali pantai ini ya. Nah, itu mungkin beda dengan orang yang tinggalnya di pantai. Pantai itu biasa saja. Tapi dia juga punya persepsi tentang keindahan. Dia ngertinya kalau pas ke gunung baru dia bilang, wah indah sekali gunung ini ya. Indahnya sama antara yang memuji gunung dengan yang memuji laut. Tapi laut dan gunungnya kan beda. Jadi barang yang bernilai dengan nilainya itu harus dipisahkan. Ini nanti yang jadi akar pikirannya Seller bahwa nilai itu objektif.